lepasin tangan gue. Seorang perempuan cantik dan baik hati bernama Aisyah sangat terluka hatinya karena Irfan calon suaminya membatalkan pernikahannya. Kemudian pemuda tampan yang baik hati, Yoga, yang tak lain adalah sahabat Irfan, datang untuk menikahi Aisyah. Aisyah yang terluka mendapatkan pangeran yang mengobati luka hatinya. Tapi Aisyah tetap tidak bahagia dengan pernikahannya itu. Karena Indah, ibu Yoga, sangat tidak menyetujui pernikahan Aisyah. Indah kemudian berusaha menghancurkan pernikahan Aisyah dan Yoga. Indah memfitnah Aisyah telah berselingkuh dengan Irfan. Awalnya Yoga tidak mempercayai. Kemudian untuk meyakinkan Yoga, Indah melakukan sumpah pocong. Yoga akhirnya percaya dan menceraikan Aisyah. Aisyah sangat terluka. Kemudian Aisyah menikah dengan Irfan, laki-laki yang batal menikahinya dulu. Kemudian lahirlah anak yang diberi nama Pelangi. Sementara Yoga menikahi Sasha, perempuan yang dari dulu mendambakan cintanya. Tapi ternyata, cinta Yoga tidak bisa berpaling dari Aisyah. Indah tidak suka melihat ini dan ingin melenyapkan Aisyah. Indah lalu membuat Aisyah kecelakaan. Ini upahnya. Hasil kerja kalian yang sangat bagus sudah melenyapkan Aisyah. Oke, tugas kalian selanjutnya. Kalian harus pergi jauh dari daerah ini. Jangan nongol dulu sebelum keadaan benar-benar aman, ya? Baik, Bu. Kalau begitu kami permisi, Bu. Ya. Ada apa, Pak? Kayaknya ada suara orang merintih ya? Tolong! 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 Di sana deh, Pak, suaranya, Pak. Sepertinya di situ. Ayo, Pak, kita lihat, Pak. Ayo. Tolong! Tolong! Itu, tuh. Gimana, Pak? Itu dia tuh, Pak. Ya Allah. Berapa ini tadi? Cepat, ambil tadi. Ayo, cepat. Ada apa sih, Ma? Jam, kok ketawa sendiri sih? Kayaknya girang banget deh. Ada apaan sih, Jam? Jeng Mira, Sasa, hari ini bahagia banget. Karena saya berhasil menyingkirkan penyakit virus di dalam diri kita, di dalam rumah ini. Udah saya hilangkan penyakit itu. Maksudnya, Ma? Sasa, kamu tahu kan? Rumah kita ini ada virus, ada penyakit yang semakin hari virusnya semakin membengkak. Hah? Kamu tahu siapa virus itu? Aisyah maksud Mama. Kamu benar sekali. Mama berhasil menyingkirkan perempuan itu. Dia kecelakaan. Di dalam angkot jatuh ke jurang dan angkotnya meledak. Aisyah meninggal, Ma. Mati, pasti mati. Dia udah meninggal, Ma. Ini bagus ya. Ini artinya sekarang Yoga akan lebih fokus sama kamu. Ya kan, Jam? Ayo, cepat. Astagfirullahaladzim. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit ini. Tapi siapa yang jamin biayanya? Gampang. Yang penting, ayo naikkan dulu ikan dulu. Naikkan. Tarik! Ayo cepat tarik. Tarik! Ayo cepat. Pak, tolong, Pak. Ada warga kecelakaan, Pak. Harus segera dibawa ke rumah sakit, Pak. Aku lihat dulu.
cepat masukkan dia ke mobil. Tolong cepat diangkat. Ya Allah. Sakit banget. Pelangi. Halo, hai, aku butuh bantuan. Tolong siapkan dokter dan juga ruangan. Ada korban kecelakaan, 5-10 menit. Ya, oke. Ya. Pelangi kamu. Pasiennya di belakang. Tolong cepat. Pelangi. Cepat, lebih cepat. Sekarang, Mama kan sudah berhasil menyingkirkan penghalang di dalam rumah tangga kamu. Sekarang giliran kamu dong, Sasa. Kamu harus bisa memikat hatinya Yoga. Ya, gak perlu lagi dong bantuan Mama dan Mama kamu. Iya, Syah. Mertua kamu itu bener loh. Kamu beruntung loh, Syah. Punya mertua sebaik Ceng Indah. Yang sudah bela-belain bantuin kamu untuk ngerebut si Yoga dari Aisyah. Nah sekarang giliran kamu harus bisa meyakinkan Yoga untuk lebih perhatian lagi sama kamu. Ya kan, Ceng? Tenang aja, Ma. Serahin ke aku. Kenapa semua bisa seperti ini, Asanti? Jangan-jangan kamu sengaja cuti kemarin hanya untuk merencanakan ini ya? Ayo jawab, kamu cuti hanya untuk merencanakan ini semua ya? Memangnya siapa orang yang akan kamu tipu? Ayo, Pak Rehan ya? Saya nggak nipu siapa-siapa, Pak. Alah, kita udah tahu semua, Santi. Saya bukan Ashanti, saya Aisyah. Saya mau ketemu sama anak saya. Sudah, Santi. Saya harus ketemu sama anak saya, dokter. Ibu tenang Santi. aja, Ibu tenang ya. Kamu Ibu tenang. tenang ya. Ibu tenang ya, Bu. Saya Aisyah, dokter. Saya harus ketemu dengan anak saya. Aku minta maaf, Ma. Karena ada masalah di luar tadi. Tapi sekarang semuanya sudah beres. Bagaimana? Kabar Mama, aku harap baik. Karena aku juga baik. Dan aku sangat berharap keadaan Mama semakin baik. Seperti aku sekarang. Aku memang banyak berharap. Seperti saran yang Mama berikan. Ya kan? Oh ya, Mama. Selama ini aku selalu menjalankan apa yang Mama sarankan. Bangun subuh-subuh, lalu sholat, kemudian olahraga dan minum vitamin. Semuanya aku jalani. Mama pasti senang mendengarnya. Ya kan? Kalau senang bangunlah, Ma. Aku berjanji melakukan apapun yang Mama minta. Betapa sulitnya permintaan Mama pasti akan kulakukan. Tolong bangunlah, Ma. Ya, masuk.
Permisi Pak Rehan, mau cek rutin dulu ya. Oh iya. Saya mau tahu, pasien yang tadi saya bawa namanya siapa ya? Oh, ternyata itu Mbak Asanti, Pak. Ashanti. Terima kasih, suster. Emma, Mama di sini ya. Aku tinggal sebentar. Mama, aku sudah dapat konfirmasi dari tim di London, Ma. Mereka akan segera datang dan menangani Mama. Silakan. Asanti. Saya bukan Ashanti, saya Aisyah. Saya curiga ada sedikit kerusakan di otaknya akibat benturan waktu kecelakaan, Pak. Makanya dia tidak ingat siapa namanya. Saya ingat nama saya, Dok. Saya ingat nama saya. Nama saya Aisyah, bukan Ashanti. Dan saya punya anak dan saya punya suami. Dan mereka pasti membutuhkan saya, dokter. Baiklah. Aisyah. Saya rasa saya sudah membuat kesalahpahaman di sini. Dokter, dia bukan Asanti. Kalian salah menduga. Dari mana Bapak yakin kalau dia bukan Asanti? Feeling. Feeling saya mengatakan dia bisa dipercaya. Saya melihat perbedaan di antara mereka. Saya percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan banget kita lagi nungguin kamu. Kamu udah makan belum? Udah mah. Oh, udah makan. Sini pelangi Mama gendong biar kamu istirahat. Enggak apa. Aku mau langsung ke kamar. Jeng Indah, sepertinya Yoga itu belum bisa lepas deh dari bayang-bayang anak si kampungan itu. Karena Pelangi kan masih ada di rumah ini, Jeng. Iya, kelihatan banget kalau Pelangi itu penghalang. Ya, kita harus bisa memisahkan Yoga dari Pelangi. Setuju? Setuju? Tunggu, Ma. Mama yakin mau nyingkirin Pelangi juga? Sasa, tenang aja. Pokoknya Mama nggak mau. Di dalam rumah ini ada bekas-bekas tentang Aisyah atau bau-baunya Aisyah. Gak boleh. Dan Pelangi harus pergi jauh dari rumah ini. Yakin, Jeng? Walaupun itu cucunya Jeng sendiri. Enggak. Saya tidak pernah menganggap kalau Pelangi itu adalah cucu saya. Apalagi lahirnya dari rahim Aisyah. Enggak. Saya tidak pernah menganggap itu. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Ini untuk kamu. Hari ini gimana kabar kamu? Aku baik-baik aja. Oke. Jadi kapan aku bisa pulang? Aku mau bertemu dengan anakku. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Mungkin kau belum tahu siapa namaku sebenarnya. Namaku Rehan. Jadi kau boleh panggil aku Rehan. Sekarang kau belum boleh pulang. Tapi nanti kalau sudah sehat, kau masih butuh istirahat yang cukup. Hah?
Tapi seharusnya kau tidak perlu merasa khawatir. Karena seperti yang kau bilang, kalau memang kau punya suami, harusnya anakmu dijaga dia, kan? Kamu gak tahu apa-apa. Kejadiannya gak sesederhana itu. Maksudmu, gak sesederhana itu bagaimana? Apa bisa kau ceritakan? Kenapa kau bilang begitu? Kau tidak perlu takut padaku. Karena kalau memang kau bisa menaruh kepercayaan padaku, dan kalau memang menyangkut anakmu yang kecil itu, kenapa tidak kau ceritakan? Apa aku ceritain aja semuanya? Mungkin dia bisa nolongin aku selamatin Pelangi. Aku takut banget terjadi apa-apa sama anak-anakku, ya Allah. Sebenarnya ada yang mau nyelakain aku dan anak aku. Mereka udah berhasil menyelakai aku dan pasti sekarang mereka ingin mencelakai anak aku. Aku gak mau itu sampai terjadi. Ya Allah. Kau bisa katakan siapa yang ingin mencelakai kalian? Siapa orangnya? Kita harus main cantik untuk menyingkirkan Aisyah dan Pelangi. Menjauh dari Yoga. Kalau perlu selama-lamanya. Mereka harus lenyap dari kehidupan Yoga. Oke? Tolong biarin saya pulang setelah saya. Aisyah! Cukup. Kau tidak boleh kemana-mana. Aku menahanmu. Kalau mereka sampai tahu kau baik-baik saja, aku yakin mereka pasti akan mencelakaimu lagi. Dan mereka pasti akan berhasil. Karena kau masih lemah begitu. Kalau kayak gitu kamu tolong teleponin suami saya. Dia namanya Irfan, dia perlu tahu keadaan saya. Oke, kalau kau ingin menghubunginya, kau bisa pakai ponselku. Terima kasih. Bagaimana? Teleponnya nggak aktif. Kau jangan khawatir. Aku akan mencari suamimu. Dan sesegera mungkin aku bawa kemari. Mengerti? Terima kasih, Pak. Rehan. Rehan. Oke, aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jagalah anakku ya Allah. Jagalah dimanapun mereka berada sekarang. Aku gak bisa menjaga mereka ya Allah. Jangan sampai mereka jatuh ke tangan orang-orang yang zalim. Lindungilah anakku ya Allah. Aisyah, seandainya aku bisa membalikan waktu, aku akan menjaga kamu sampai kita tua bersama. Aku akan gantiin penderitaan kamu dengan kebahagiaan. Yoga sayang, sampai kapan sih kamu menangisi menatap foto perempuan ini? Hah? Buat apa? Udahlah, gak ada artinya lagi. Sini kasih ke mama. Enggak, ini sangat berarti buat aku, Ma. Sangat berarti? Hei, Yoga, dia sudah mati. Enggak, Ma, dia tuh belum meninggal. Mama heran sama kamu ya. Kamu sadar gak? Kalau kamu terus-terusan memandang foto perempuan ini, kamu bisa gangguan jiwa. Ayo dong, bangkit. Mana Yoga yang dulu? Udah sini kasih ke mama. Enggak, Ma. Sini. Enggak. Sini
Enggak. Ma, tuh kan jadi rusak kan, Ma? Kamu ngebentak Mama? Udah berani kamu ngebentak Mama? Oh, kamu sekarang sering banget sih ngebentak Mama? Gara-gara foto ini? Iya, pecah. Kamu Mama kenapa sih nyalain dia terus? Hei, kamu lupa ingatan? Mama kasih tahu lagi ya ke kamu ya. Sebenarnya Mama bosan bilang ke kamu. Aisyah ini sudah merusak jiwa kamu. Kamu tuh jadi aneh, berubah. Apa sih, Ma? Udahlah, jangan nyalain Aisyah terus, kenapa sih? Udah, gak usah ngomong Aisyah lagi. Mama nih kuping Mama nih, sampai panas dengerin nama Aisyah. Ya udah, kalau nggak mau denger nama Aisyah, aku keluar dari sini. Yoga, Mama belum selesai bicara. Kamu kebiasaan begitu, Yoga. Mama belum selesai. Yoga! Dia lagi. Gak ada habis ini perempuan, selalu saja mengganggu. Gregetan. Harus hancur. Harus lenyap selama-lamanya di dunia ini. Saya belum lapar. Tapi ini waktunya makan, Bu. Usahakan harus ada asupan. Kalau enggak, nanti lama sembuhnya. Suster, saya bilang saya belum lapar. Aisyah, kamu harus makan. Suster, sini berikan. Biar aku yang urus. Terima kasih. Aku tahu saat ini kamu sedang banyak pikiran, kan? Tapi ini bukan berarti kau harus berhenti makan, ya kan? Baiklah, sekarang aku suapi ya. Mana? Jangan bilang kalau dia nggak mau ketemu sama aku. Kamu jangan salah paham. Bukan begitu sebenarnya. Tapi lebih baik sekarang kamu makan sampai habis. Aku mohon sama kamu. Aku harus ketemu sama dia. Kalau aku nggak terpenjara dalam rumah sakit ini, aku nggak akan ngerepotin kamu untuk cari dia. Sungguh aku ini tidak merasa direpotkan. Aku mohon sama kamu. Kali ini aja. Aku harus bertemu dengan suami aku. Baiklah. Aku akan antarkan kamu ketemu dia. Alhamdulillah. Sekarang ya? Sekarang? Iya. Aku udah capek terus-terusan di sini. Aku harus melihat dunia luar. Tapi masih sakit kan kamu? Aku udah lebih baik kan kok. Kalau kamu bawa aku keluar, kamu percaya sama aku akan sembuh. Kamu pintar meyakinkan. Baiklah, kamu harus makan dulu sebelumnya, baru aku pertimbangkan yang kamu minta. Makan ya? Oke? Rehan, kenapa kamu bawa aku ke sini? Ayolah. Irfan. Irfan. Irfan, ya ampun,
Irfan gak mungkin ninggalin aku seorang diri di sini. Rayhan jawab aku, Irfan. Irfan masih hidup kan? Ini bukan kuburannya Irfan kan? Rayhan jawab, Irfan masih hidup kan? Rayhan jawab, Rayhan. Kenapa Irfan ninggalin aku? Kau harus mengikhlaskan dia, Aisyah. Betapapun kau menangis, dia tidak akan pernah kembali. Kenapa dia ninggalin aku, Rayhan? Kenapa? Serangan jantung, Aisyah. Saat dia mendengar bahwa kau mengalami kecelakaan, dia syok berat dan mengalami serangan jantungnya. Itulah yang terjadi, Aisyah. Nggak mungkin. Selama ini dia nggak pernah punya penyakit jantung. Mungkin ini suratan takdirnya. Tapi apa kau harus meratapi kepergiannya? Aku yakin bahwa di dunia sana Irfan ingin kau melanjutkan hidup dengan baik. Jadi, tidak usahlah kau terus meratapinya. Sekarang yang harus kau lakukan adalah hidup dengan baik. Optimis menjalani kehidupanmu. Bukankah ada seorang anak yang harus kau selamatkan? Itu juga hal yang penting, kan? Tadinya aku pikir Irfan bisa membantu Pelangi untuk kembali sama aku. Tapi sekarang aku kehilangan segalanya. Untuk apa lagi aku hidup? Untuk apa lagi, Rayhan? Gak ada gunanya lagi aku hidup. Tidak boleh kau bicara begini. Aku gak akan pernah bisa memaafkan diri aku atas kematian Irfan. Kematiannya bukan kesalahanmu, Aisyah. Semua di tangan Allah. Allah yang menguasai hidup dan matinya seseorang. Manusia tidak bisa apa-apa. Sekarang kita harus berserah diri dan mendoakan Irfan. Semoga di atas sana dia bisa mendapatkan ketenangan dan diterima ibadahnya. Rayhan, apakah Irfan akan memaafkan aku? Irfan selalu mencintai kamu, Aisyah. Dan aku pikir sekarang dia sangat berharap untuk mendapatkan doa dari kamu. Karena hanya hal itulah yang bisa kulakukan. Irfan, kamu yang tenang di sana. Aku selalu mendoakan kamu, Irfan. Rayhan, sebaiknya kamu pulang aja, kamu istirahat. Istirahatku cukup. Kau jangan takut. Aku akan menemani sampai kau benar-benar aman. Mau kemana? Hati-hati, awas. Aku bisa sendiri kok. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Kenapa muka kamu mirip banget sama aku? Rayhan dia siapa? Rayhan dia siapa? Dia Asanti.
Aisyah, aku bener-bener gak nyangka aku bisa ketemu sama kembaran aku. Aku juga bener-bener gak percaya bisa ketemu sama kamu. Ashanti, Aisyah sedang menghadapi masalah. Dia kehilangan anaknya. Aisyah, bener yang dibilang sama Rehan. Kamu kehilangan anak kamu. Ceritanya panjang. Mereka berusaha memisahkan aku dan anak aku. Siapa mereka? Ashanti, kau kuundang ke sini dengan tujuan. Salah satunya adalah untuk bisa menyelamatkan anaknya Aisyah. Kau harus menyamar untuk bisa mengambil anak itu. Enggak, Rehan. Kamu nggak boleh libatin Ashanti dalam permasalahan ini. Kalau Ashanti sampai ketahuan, dia bisa celaka. Bentar. Aku benar-benar nggak ngerti ya. Siapa sih yang kalian maksud? Mantan mertuanya dan beberapa orang kerabat dari mantan suaminya yang tinggal di rumah yang sama. Mereka berkomplot untuk menghalangi Aisyah mendapatkan kembali anaknya. Terus mantan suami kamu juga ikut mengusir kamu? Tadinya dia percaya dan baik banget sama aku. Tapi keluarganya mempengaruhi dia. Dan sekarang dia membenci aku. Aku bener-bener gak habis pikir ya. Kok ada sih orang setega itu? Tega misahin anak sama ibunya. Mereka bener-bener gak punya perasaan ya. Bukan itu saja. Mereka sudah keterlaluan. Bukan hanya menyakiti anak kecil. Aisyah juga hampir dihabisi mereka. Seperti bukan manusia saja. Bunuh. Aisyah, apa benar yang dibilang sama Rehan? Iya. Tapi alhamdulillah aku bisa selamat. Aku bisa selamat, Ashanti. Enggak. Ini nggak boleh dibiarin. Mereka nggak bisa kayak gitu dong. Anak kamu adalah anak aku juga. Kita kan saudara kembar. Aisyah, aku janji. Aku akan selamatin anak kamu. Ashanti punya kemampuan menghadapi mereka-mereka itu. Ya kan? Aisyah, kamu nggak perlu khawatir. Aku akan selamatin anak kamu. Dan aku akan membayar kejahatan yang mereka lakukan sama kamu. Ashanti, terima kasih ya. Kamu benar-benar malaikat pelindung aku. Aku berutang budi sama kamu. Aisyah, kamu janji sama aku. Kamu nggak boleh menangis lagi. Kamu harus banyak berdoa, Aisyah. Dan kamu harus percaya sama aku kalau aku bisa selamatin anak kamu. Amin ya Allah. Lindungilah Ashanti. Selamatkanlah dia untuk menolong anak hamba. Aisyah, aku pamit dulu ya. Rehan, aku pamit dulu. Bye, Aisyah. Rehan, kamu banyak memberi aku harapan. Makasih ya. Aku nggak tahu harus membalasnya seperti gimana. Malam Bu Shanti. Malam. Kamu udah ngecek kondisi ibunya Pak Rehan? Sudah Bu, kondisinya stabil. Ya udah. Halo? Oh iya. Jadi semua dokter udah kumpul. Oke, saya segera ke sana dan saya mau ngecek kondisi ibunya Pak Rehan dulu, nanti baru saya ke ruang meeting ya. Ya, oke. Yoga, Mama lihat kamu semakin hari kelihatannya kamu tidak ada perhatian dan kasih sayang ke istri kamu.
Kasihan dong Sasa. Mama sebagai perempuan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh istri kamu. Tolong dong Yoga, jangan kamu sia-siakan istri kamu. Dia sangat mencintai kamu loh. Ma, dari awal juga kan aku emang udah gak mencintai dia. Ya aku anggap dia sebagai saudara. Mama suruh aku menikah. Yoga, kamu jangan salahin Mama dong. Mama melakukan semua ini supaya kamu tuh ada yang ngurus. Dan Mama kepengen banget kamu tuh bahagia sayang. Aku udah bahagia sama Aisyah, Ma. Mama yang rusak semuanya. Kamu bicara udah keterlaluan ya? Keterlaluan? Mama yang keterlaluan? Kamu yang keterlaluan. Kenapa aku jadi keterlaluan? Mama lah yang keterlaluan. Mama bilang mau bikin aku bahagia. Tapi nyatanya apa? Mama bikin aku makin menderita, Ma. Heran deh. Mama ngajakin kamu bicara baik-baik. Kenapa kamu jadi gak baik? Kamu emosi banget. Mama itu ngeliat kamu tuh gak bahagia. Makanya kamu harus liburan sama istri kamu. Enggak, Mama aku cuma gak mau butuh itu. liburan. Aku gak butuh liburan. Memang kamu gak butuh liburan. Tapi istri kamu tuh perlu. Itu tugas kamu dong sebagai suami membahagiakan seorang istri. Kenapa sih pakai nangis? Udah, aku mau tenangin Pangi dulu. Kita belum selesai ya? Kita udah selesai, Ma. Aku gak mau liburan. Yoga! Yoga! Tuh anak semakin hari semakin kurang ajar. Ini semua gara-gara Aisyah. Keterlaluan. Udah mati aja. Masih juga bikin perkara tuh perempuan. Siang, Bu. Selamat Wah, siang. bunganya bagus, Bu. Iya dong. Ini kan untuk orang yang sangat istimewa. Untuk Bu Aisyah ya, Bu? Kayaknya Bu Aisyah itu bakal jadi istri Pak Raihan. So tau lu, Bu Asanti itu udah lama naksir ke Pak Rehan. Saingan dong mereka berdua. Seperti yang kukatakan, rencana ini akan Hai berhasil. semuanya. Ashanti. Hai. Hai Aisyah. Aku bawain ini buat kamu. Aku taruh sini ya. Terima kasih Ashanti ya. Baiklah, sekarang aku tinggalkan kalian berdua ya. Rehan. Rehan, mulai kapan aku bisa melakukan penyamaran itu? Apa sudah siap kau? Dari kemarin juga aku udah siap kali. Kasian juga Aisyah kalau nunggu lama-lama. Kamu pasti kangen kan sama anak kamu? Iya. Dia kangen sama anaknya. Tapi masalahnya, kau harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Aku tidak akan memaksa. Jelas. Sepertinya aku bisa melakukan misi ini. Ya, semoga saja. Ashanti, aku doain kamu lancar menjalankan semua ini ya. Insya Allah, kamu bisa melakukannya. Oh iya Aisyah, supaya penyamaran ini berjalan dengan lancar, kamu kasih tahu aku detail-detail orang yang ada di rumah itu. Kamu bebas menanyakan semuanya. Dimulai dari mantan suami kamu. Aisyah, kalau kau tidak bisa sekarang, dan kalau kau butuh waktu untuk bercerita, tidak apa-apa. Kami tidak akan memaksa. Santai saja. Namanya Mas Yoga. Pernikahan kami tidak pernah direstui oleh orang tuanya Mas Yoga. Dan sampai pada akhirnya orang tuanya Mas Yoga sendiri yang memisahkan kami berdua.
sangat mencintai Mas Yoga. Tapi dan sekarang aku mempunyai anak. Aisyah, udah kamu jangan nangis. Kalau kamu nggak sanggup, kamu nggak usah terusin. Aku masih sanggup. Aku masih sanggup melanjutkan ini. Dan setelah itu, Yoga menikah dengan Sasha. Sasha adalah teman kecilnya Yoga. Sasha sangat mencintai Mas Yoga. Tapi selama ini, Mas Yoga selalu menganggap Sasha itu adalah saudaranya. Tidak lebih. Lalu? Tapi Sasha sangat dekat dengan Bu Indah. Sasha begitu mencintai Mas Yoga. Dan dengan kedekatannya dengan Bu Indah, dengan mudahnya Sasha menikah dengan Mas Yoga. Padahal Mas Yoga sama sekali nggak mencintai Sasha. Oh, berarti yang sekarang ngurus anak kamu ini Sasha? Aku nggak tahu. Terakhir Sasha mengurus anak aku. Kata Mas Irfan dia menelantarkan anak aku. Aku nggak tahu apa Sasha bisa. Apa Sasha bisa mengurus anak aku. Dan mantan mertuaku juga. Dia benar-benar benci dengan anak-anakku. Ashanti, aku nggak tahu Ashanti. Aku takut mereka kenapa-napa, makanya aku ingin menyelamatkan mereka. Aisyah ini benar-benar nggak masuk akal. Kok ada sih nenek nyiksa cucunya sendiri? Orang seperti itu harusnya masuk penjara. Rehan, ini adalah kriminal. Perbuatan kayak gini nggak bisa ditoleransi. Ashanti, aku hanya ingin anak aku kembali. Aku ingin bersama anak-anakku. Sejujurnya aku ikhlas. Aku ikhlas dan aku sudah memaafkan perbuatan mereka. Aisyah, kamu itu terlalu baik, Aisyah, perbuatan seperti itu harus ada konsekuensinya. Kalau kamu diam terus, kamu akan jadi bulan-bulanan mereka terus. Ashanti, kalau sudah begini aku rasa dia butuh istirahat. Biar dia tenang dulu. Aisyah, aku janji aku akan nyelamatin anak kamu. Ya, kamu gak boleh putus semangat. Aku akan masuk rumah itu hari ini. Yakin? Mau masuk? Tapi aku masih takut. Kalau sampai aku ketahuan, apa mereka akan celakain aku? Tidak akan kubiarkan mereka menyakiti. Kau akan mendapat perlindungan dariku. Kau mengerti? Lindungin aku. Tentu saja. Bagiku kau orang yang penting. Bukankah selama ini kau perhatian dan pada mamaku pun kau sangat baik padanya. Aku jadi orang yang tidak tahu terima kasih kalau kau sampai disakiti. Jangan takut. Sepertinya mereka punya hubungan dekat. Apakah Ashanti menyukai Rehan? Nina Bobo, oh Nina Bobo.
Pelangi. Pelangi, kamu lagi apa, Nah? Mama kangen banget sama kamu. Kamu pasti lagi main ya? Atau kamu udah tidur? Aisyah, anak kita udah tidur nih. Dia udah gede. Mungkin dikit lagi dia akan bicara. Aisyah. Mama kangen sama kamu, Nah. Pelangi. Pelangi. Aisyah, aku tidur dulu ya. Kamu jagain Pelangi ya. Pelangi. Asanti, kamu siap? Aku siap. Ashanti, kamu adalah malaikat penolong aku. Nasib anak aku tergantung sama kamu. Aisyah, doain aku ya. Selalu waspada. Jangan membuat kesalahan kecil yang membuat mereka curiga. Hati-hati. Iya, Rehan. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu berkabar. Oke, Bos. Sabar dulu, jangan bereaksi apapun. Sayang sebentar ya. Sebentar. Maafin Bapak ya, maafin Bapak ya. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Aisyah, kamu masih hidup? Iya. Rehan, anak aku nangis. Rehan, aku khawatir. Rehan, aku mau turun aja. Sabar dulu, jangan bereaksi apapun. Ini semua demi Pelangi, Aisyah. Rehan, tapi aku takut dia kenapa-napa, Rehan. Kamu bisa mengacaukan rencana kita. Kamu harus sabar, Aisyah. Ini demi Pelangi. Enggak. Aku bener-bener khawatir. Aku harus lihat keadaan dia. Aku mau turun. Pelangi! Aisyah.
Tapi aku pengen banget lihat keadaan dia. Ayo masuk ke mobil. Aisyah. Aisyah, ayo masuk ke mobil. Kamu harus sabar, Aisyah. Aisyah! Aisyah, kamu kemana? Aisyah, kamu cerita sama aku. Terus kamu gimana caranya bisa selamat dari kecelakaan itu? Terus jilbab kamu di mana? Aisyah! Ya udah nggak apa, kamu nggak usah cerita sekarang. Mungkin kamu masih trauma. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Pelangi? Iya, aku udah janji aku akan jagain Pelangi terus. Jadi dia selalu ngikut aku kemanapun aku pergi. Pelangi baik-baik aja kan? Ya, baik-baik aja, alhamdulillah. Dia tuh kangen banget sama kamu. Oh, sampai nangis kayak gini. Pelangi! Sabar, Aisyah. Rehan, aku kangen sama anak aku. Aku gak sabar untuk peluk dia, aku pengen cium dia. Kenapa tadi aku gak ambil anak aku sih? Kenapa, Rehan? Sekarang lagi gak ada Bu Indah dan Syasha, seharusnya aku ambil anak aku. Sudahlah Aisyah, kamu harus mengendalikan diri kamu. Aku antar kamu kembali ke rumah sakit ya. Kamu butuh istirahat. Kamu nggak usah repot-repot sebentar ya. Oke, sini biar kamu nggak capek. Kamu duduk sini ya. Oh yo, jangan nangis sayang. Ini ada mama nih, ada mama. Tuh ada mama, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon. Hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan, ya Allah. Lancarkanlah usaha Santi, ya Allah. Selamatkanlah dia untuk menolong anak hamba. Lancarkanlah dia untuk kembalikan anak hamba pada hamba, ya Allah. Ma? Mama kenapa, Ma? Jeng, kenapa Jeng? Ini semua gara-gara Aisyah nih. Kenapa jadi pusing gini sih? Ma, ya ampun, Ma. Ma, kenapa, Ma? Jeng.